Dan tema kita pada kesempatan yang sangat bagus ini cocok sekali ya dengan situasi kita pada kesempatan sekarang, yaitu bagaimana kita menemukan kedamaian di tengah dunia yang berubah. Menemukan kedamaian di tengah dunia yang berubah. Tentu kita memahami bahwa di dalam Dhamma mengenal hidup itu berisi perubahan. Segala sesuatu di dunia ini selalu berubah. Karena itu, bagaimana bisa menemukan kedamaian di tengah dunia yang berubah? Apa sih yang berubah? Apa sebetulnya perubahan itu? Saudara-saudara semua, bahwa perubahan ini bukan hanya terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi perubahan ini sudah ada sejak kebudayaan manusia mulai berkembang. Jadi dimulai dari ketika manusia masih berkumpul di goa-goa, kemudian menghidupkan api, kemudian kalau siang pergi mencari makan, kemudian kalau malam berkumpul di sekitar api unggun, kemudian mungkin penyanyi bersama, makan bersama, sampai waktunya istirahat, kemudian beristirahat juga. Nah, itu pada zaman-zaman awal. Kemudian ada perubahan banyak ya, ditemukan mesin, kemudian sehingga ada proses industri, kemudian juga berkembang lagi, ada penemuan internet misalnya, sehingga ada komunikasi jarak jauh, kemudian ada robot, ada apa segala macam, sehingga sampai hari ini zaman yang demikian luar biasa. Nah, jadi dunia ini selalu berubah, kebudayaan juga berubah, gaya hidup manusia juga berubah. Nah, tentu perubahan ini mempunyai hal-hal ataupun mempunyai efek positif maupun efek negatif. Jadi perubahan sendiri sebetulnya netral, tetapi ketika manusia menyikapi perubahan itu ataupun ketika perubahan itu berhubungan dengan manusia, maka kemudian terjadilah efek-efek positif maupun negatif. Apakah efek positif dari satu perubahan? Yang paling umum adalah perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini perubahannya sangat cepat luar biasa. Adanya kendaraan, kendaraan yang dulu berbahan bakar kayu bakar, kemudian bisa berubah menjadi bensin misalnya, kemudian bisa berubah lagi sekarang menjadi listrik, dan mungkin kemajuan ke depan masih ada. Ini perubahan yang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini manfaatnya besar. Karena dulu misalnya kalau dari Blitar ke Sidoarjo, wow, mungkin jalan kaki ya tentu jauh. Kemudian ada sepeda, mempercepat. Sepeda motor lebih cepat, mobil lebih cepat lagi. Kemudian mobil listrik dan lain sebagainya. Jadi akhirnya makin lama makin cepat. Nah, ini semua adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ditemukannya HP, ya handphone. Ya, kalau di awal-awal ini kalau kebetulan banyak yang usianya senior, tentu masih mengalami telepon rumah, ya aktif telepon rumah. Kemudian mulai ada HP yang gede-gede bentuknya. Kemudian sekarang HP-nya sudah makin tipis dan mungkin istilahnya disebut HP pintar, ya, smartphone yang bisa digunakan bermacam-macam. Kalau HP yang zaman dulu kan hanya untuk telepon, SMS, ya, menerima telepon. Tapi HP sekarang bisa bermacam-macam. Bisa untuk menyaksikan acara ini juga karena dia smartphone sudahan. Sehingga tidak jarang teman-teman kita yang bergabung dalam kesempatan ini ataupun nanti yang menonton
dokumentasi acara ini, dia menggunakan smartphone, menggunakan HP. Yang zaman dulu kita tidak terpikir HP bisa digunakan seperti itu. Nah, ini kemajuan zaman yang luar biasa. Kemudian juga karena adanya HP, kemudian ada media komunikasi, sehingga misalnya pengumuman hari ini akan ada pertemuan di Sidoarjo dalam acara seperti ini, misalnya dengan tema menemukan kebahagiaan di tengah dunia yang berubah. Wah, langsung di-share, dibagikan melalui HP dan langsung diketahui oleh banyak orang. Sehingga bisa banyak orang bergabung juga dalam acara ini. Ini semua adalah manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bermanfaat banget. Kemudian juga manfaat perubahan dunia yang lain ini berhubungan dengan kesehatan. Ya, kita tahu kalau di Sidoarjo ini salah satu yang giat di dalam acara ini ya, ya mengusahakan atau membuka usaha dalam bidang obat ya misalnya. Jadi kemajuan di bidang kesehatan ini maju sekali. Dulu orang-orang kalau sakit, wah ya obatnya yang sederhana sekali. Sehingga kalau ada sakit yang berat, biasanya kemudian nggak ketulung, meninggal dan lain sebagainya. Tetapi karena kemajuan zaman, penyakit ini semakin bisa dikendalikan, bahkan bisa disembuhkan. Pada WASA tahun ini, ada salah satu peserta meditasi yang seorang dokter, dokter yang di bidang HIV, AIDS. Beliau menyampaikan bahwa sekarang HIV itu sudah bisa disembuhkan. Padahal beberapa tahun yang lalu, wah itu masih penyakit yang sangat menakutkan karena imunitas yang menurun dan lain sebagainya. Tetapi sekarang bisa disembuhkan. Berarti kemajuan di bidang pengobatan ini sangat cepat, luar biasa sekali. Nah ini sangat bermanfaat sehingga hasilnya orang-orang zaman sekarang ini umurnya jadi tambah panjang. Yang orang-orang dulu mungkin 30-40 tahun sudah meninggal. Sekarang, wah 50-60 masih muda, masih sehat, masih gagah, masih olahraga. Sehingga istilahnya harapan hidupnya itu menjadi lebih panjang lagi. Ini adalah karena kemajuan di bidang kesehatan. Kemudian juga ada kemajuan di bidang peningkatan efektivitas kerja. Jadi teknologi dan komunikasi tadi juga mempercepat ataupun membuat kerja kita menjadi lebih efektif. Misalnya penemuan robot. Robot yang dulu sangat sederhana sekali, dia hanya mengerjakan sesuatu yang rutinitas, misalnya ngambil barang dari sini, pindah ke sebelah sana, ngambil dari sini, pindah ke sebelah sana. Ini robot yang sangat rutin. Kemudian itu juga berkembang menjadi robot yang bikin nasi goreng, mie goreng itu yang hanya muter saja. Kemudian dia masuki bumbu, dia ngaduk terus. Kemudian dimasuki nasinya, dimasuki bumbu dan lain sebagainya, ada kecap dan sebagainya, dia ngaduk-ngaduk terus. Sudah terus ditinggal dituang, sudah jadi nasi goreng, mie goreng, dan lain sebagainya. Itu yang robot-robot sederhana. Kemudian mulai berkembang pada pabrik-pabrik kendaraan yang menggunakan robot, pabrik-pabrik HP yang menggunakan robot, sehingga dikenal dengan pabrik gelap. Bukan gelap karena ilegal atau tanpa izin, tapi gelap karena nggak ada lampu. Karena nggak perlu lampu lagi. Robotnya nggak perlu lihat. Seperti manusia kan buka mata untuk lihat pakai lampu. Kalau robot tinggal gelap aja malam 24 jam dia kerja tanpa lampu, tanpa apa, ya sudah persis terus. Nah, itu adalah kemajuan yang membuat orang lebih cepat ataupun bekerjanya lebih efektif. Nah, dari kemajuan-kemajuan yang bersifat positif itu, dunia yang berubah ini tentu akan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Satu contoh tadi misalnya, penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menemukan HP. Wah, hasilnya HP itu juga jadi ada negatifnya untuk orang-orang tertentu ya. Misalnya, dia sangat melekat dengan HP-nya.
Dari pagi sampai tengah malam dia pegang HP terus. Apalagi dengan media sosial dan sebagainya. Wah, dia kirim media sosial ke sana, nulis ke sini, komen ke sana, ke sini, dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Ya, dia akhirnya jam kerjanya menjadi sedikit sekali, bahkan males kerja. Bahkan lebih parah lagi, dia punya gangguan di bidang konsentrasi. Mungkin istilahnya adalah ADD, Attention Distraction Disorder. Jadi ada gangguan memusatkan konsentrasi. Kenapa? Karena HP itu kalau kita suka, kita nonton. Tapi begitu nggak kita suka, geser. Jadi kita nggak ada kesabaran. Jadi geser, geser. Kalau zaman dulu, misalnya masih nonton televisi, televisi belum ada remote-nya, bagi beberapa orang senior yang rambutnya sudah berubah, tentu masih ngalami, dulu itu channelnya cuma satu. Ataupun kalau mau dua, kita harus maju, putar channelnya secara manual. Itu kita kadang-kadang mau maju aja males. Ya sudah kita tungguin aja. Jelek ya kita tungguin TV-nya, siarannya. Kalau bagus ya kita ikuti. Hanya begitu aja. Siarannya televisinya ada iklannya 3 menit ya kita nonton aja. Karena sampai iklannya sudah selesai, baru kita lanjutkan tontonannya tadi. Tapi begitu ada remote, iklan keluar, kita langsung pindah ke channel berikut. Nanti kira-kira sudah 3 menit, balik lagi ke channel yang awal, dan seterusnya. Demikian pula pakai HP. Begitu tidak suka, kita langsung geser, 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 dan seterusnya. Lah, itu menimbulkan gangguan di bidang konsentrasi. Nah, ini adalah salah satu unsur negatif yang kita dapatkan ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang. Kemudian juga kemajuan di bidang kesehatan yang tadi saya sampaikan, umur 40, 50, 60 masih ada aktivitas dengan sehat sekali, umurnya menjadi panjang, harapan hidupnya menjadi panjang, akhirnya generasi muda yang terlahirkan ini mendapatkan saingan. Karena yang tua-tua ini belum meninggal, yang tua-tua ini nggak mau pensiun, yang muda-muda ini ya aku gimana nih lapangan kerjanya tidak bisa dipakai karena mereka masih aktif. Sehingga yang muda-muda ini menjadi kekurangan pekerjaan. Karena yang tua-tua masih aktif. Nah, kemudian ditambah lagi dengan tadi, adanya efektivitas kerja yang adanya robot. Waduh, yang muda tambah parah lagi. Yang muda sudah tadi yang tua nggak mundur-mundur, tambah kesaingan robot, akhirnya dia nggak punya pekerjaan, dia stres. Aduh, gimana? Karena kerjaannya sekarang sedikit. Kalau mau kerja apa saja ya hasilnya tidak terlalu besar, pengeluarannya juga besar, menjadi biayanya hidup besar, tinggi, tetapi penghasilannya kurang. Wah, ini jadi stres parah. Mungkin beberapa orang yang sudah rambutnya putih bisa ngalami, wah dulu kalau punya uang 100.000 rasanya happy banget. Kita bisa hidup mungkin seminggu. Tapi hari ini punya uang 100.000 bisa ngeri-ngeri karena 2 hari aja bisa habis. Kenapa? Karena biaya hidup yang sangat tinggi dan itu menciptakan stres tersendiri. Jadi lapangan kerjanya sudah berkurang, kemudian biaya hidupnya tinggi dan itulah timbul stres. Nah, inilah sekarang bagaimana menemukan kedamaian di tengah dunia yang berubah. Karena ketika kita sedang stres, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita? Bagaimana kalau kita nggak berdamai dengan diri kita, kita bisa berdamai dengan lingkungan kita? Karena kita sekarang tentu lihat ya, beberapa orang gara-gara masalah sedikit saja, wah langsung timbul percekcokan. Ya, jadi percekcokan, misalnya kalau anak sekolah, hanya dilihatin saja. Dulu anak sekolah dilihatin ya bisa berkelahi, tapi berkelahinya dengan tangan aja. Dengan pukul-pukulan dengan tangan, nanti sudah selesai ya berteman lagi. Tetapi hari ini perkelahiannya dengan alat senjata tajam, dengan peralatan-peralatan yang mengerikan, sehingga perkelahiannya bisa menimbulkan korban kematian.
Kenapa? Karena dia juga sudah ada stresnya. Kemudian kalau di rumah listriknya mati misalnya, sehingga akhirnya internetnya juga terputus, stres langsung. Wah, langsung emosi. Ini orang tua nggak bayar pulsa apa ya? Sampai listrik di rumah habis pulsanya, mati listriknya, dasar orang tua. Wah, dan seterusnya. Padahal orang tua mungkin udah ngirit, ya listriknya pakai pulsa yang supaya hemat karena pemasukannya juga sulit misalnya. Tetapi anak-anak kadang karena perubahan zaman ini, dia tidak mau terima. Nah, saudara-saudara, kalau sudah seperti ini sekarang, bagaimana menemukan kedamaian? Apa sih sebetulnya kedamaian itu? Damai itu bukan diperoleh dari luar. Kita tidak bisa, ayo, ayo kita berdamai, ayo kita berdamai, kita bisa ngomong kita berdamai. Tetapi mungkin perdamaian itu hanya di bibir saja. Perdamaian ini justru butuh dari dalam. Ketika kita bisa menerima diri kita sebagaimana adanya. Kita bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Karena di dunia ini berisi perubahan, kadang-kadang kita ini tidak siap menghadapi perubahan. Padahal ajaran Sang Buddha ini dimulai dengan perubahan. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana karena beliau melihat perubahan. Ada tua, ada sakit, ada mati. Beliau kemudian bertanya kepada Cana, kusirnya yang mengantar beliau keluar dari istana. Apa itu? Mereka itu ngapain? Oh, mereka itu tua, sakit, dan mati. Loh, apa saya bisa tua, sakit, dan mati? Cana mengatakan, bisa, Pangeran. Anda bisa tua, sakit, dan mati. Dari situ Pangeran Siddhartha kemudian merenung, lah hidup ini kan berisi perubahan. Harta yang demikian banyak saya sebagai pangeran tidak akan bisa menyelesaikan perubahan ini. Istana yang banyak ini juga tidak bisa mengatasi perubahan. Kekuasaan yang demikian besar sebagai pangeran bahkan raja pun tidak bisa mengatasi perubahan. Dan itu gara-gara perubahan itulah Pangeran Siddhartha keluar dari istana untuk bermeditasi dan akhirnya menjadi Buddha. Dan Buddha itu adalah yang menemukan bahwa sebetulnya perubahan ini pasti terjadi, tetapi sikap mental kita menghadapi perubahan itu yang paling penting. Tua, sakit, dan mati. Kalau fisik, kita bisa tua, kita bisa sakit, bisa mati. Tetapi benda-benda di sekitar kita pun bisa tua, sakit, dan mati. Rumah bisa tua, menjadi reot, bisa sakit, akhirnya retak di sana, retak di sini, perlu diganti gentengnya, perlu diganti talangnya, perlu diganti instalasi listriknya. Dan rumah pun bisa mati, yaitu rubuh. Ketika ada gempa bumi, rubuh. Ketika ada banjir besar seperti yang sekarang terjadi di Sumatera misalnya, hancur rumah-rumah. Itu semua bisa mengalami tua, sakit, dan mati. Semuanya selalu berubah. Dan Pangeran Siddhartha menemukan bahwa sebetulnya yang membuat manusia stres ketika menghadapi perubahan, yang membuat dia tidak bisa menerima perubahan adalah keinginannya sendiri. Dia ingin selalu tetap mempertahankan yang dicintai. Dan dia ingin tetap menolak yang dibenci. Ketika dia cinta dengan kemudaannya, dia cinta dengan kekuatan fisiknya, maka ketika dia mengalami tua, mengalami sakit, dia stres. Ketika cinta pada kemudaan, kemudian dia keluar uban sebagai tanda-tanda tua, keriput di mukanya, maka dia stres. Stres karena tidak bisa melihat perubahan, berpisah dengan yang dicinta. Dan ketika dia tidak suka
bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, tetapi dia harus bertemu, maka dia juga stres. Kenapa aku harus ketemu dengan dia? Kenapa aku harus kumpul dengan dia? Kita nggak suka ketemu dengan anjing, kita nggak suka ketemu dengan kecoa, kita nggak suka ketemu dengan cicak misalnya, maka kita langsung stres ketika mereka datang di sekitar kita, karena kita tidak mau bertemu dengan yang tidak kita suka. Nah, padahal cicak bisa datang, tua bisa datang, uban bisa datang, sakit bisa datang, kecoa bisa datang. Jadi apa yang tidak kita sukai bisa datang dan apa yang kita sukai bisa terlepas dari diri kita. Nah, kalau kita tidak mau menerima kenyataan ini, kalau kita tidak mau berdamai dengan kenyataan ini, maka tidak ada kedamaian di dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana kita harus bisa berdamai dengan diri kita? Bagaimana kita harus bisa berdamai dengan perubahan ini? Mulailah kita sedikit demi sedikit menyadari perubahan kecil di dalam diri kita. Perubahan yang kecil-kecil saja. Misalnya, kita sekarang sering bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Kata saat ini saya sedang apa itu membuat kita selalu sadar bahwa hidup kita ini berisi perubahan. Saat ini saya sedang apa? Sedang duduk. Beberapa menit kemudian tanya lagi, saat ini saya sedang apa? Sedang duduk, oke. Tapi mungkin beberapa menit kemudian kita sedang berjalan setelah selesai duduknya. Setelah selesai apa yang kita kerjakan waktu duduk, kemudian kita berjalan. Kemudian kita tanya, saat ini sedang apa? Sedang jalan. Kemudian jalannya sudah selesai, nyampe di satu tempat, kita berdiri. Saat ini saya sedang apa? Sedang berdiri. Oh, sudah berdiri. Kemudian selesai pekerjaan berdiri, berjalan lagi. Saat ini saya sedang apa? Berjalan. Kemudian selesai berjalan, duduk. Saat ini saya sedang apa? Duduk. Kemudian saya capek nih, mau berbaring. Saat ini saya sedang apa? Berbaring. Loh, oh ini perubahan nih. Duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Kita melihat nih perubahan ini yang kecil. Hanya sering mengulang aja dalam batin. Saat ini saya sedang apa? Jadi ketika duduk, berdiri, berjalan itu, kita lalu menyadari hidup ini yang berubah. Pelan-pelan kita sadari perubahan ini. Memasukkan di dalam diri kita perubahan itu sebagai kewajaran. Bahwa berubah itu adalah wajar. Kemudian ketika kita sedang di rumah, saat ini saya sedang apa? Sedang di rumah. Ketika kita bepergian, saat ini saya sedang apa? Sedang bepergian. Loh, tadi di rumah, sekarang bepergian. Loh, ini ini kan perubahan. Perubahan tempat. Perubahan karena ada perbedaan waktu, maka ada perubahan tempat. Tadi saya di dalam rumah, sekarang di luar rumah. Tadi saya di kebun, sekarang saya di dapur. Jadi kita selalu menyadari, loh ini kan berubah terus. Berubah terus. Maka ketika kita kemudian berpisah dengan yang dicinta, misalnya, loh kok saya berkerut ya? Kok sekarang rambut saya putih ya? Eh, kan ya sama tadi dengan ketika saya duduk kemudian bisa berdiri, berjalan, berbaring, kan memang ada perubahan. Demikian pula ketika rambutnya hitam, sekarang bisa menjadi putih, ya inilah perubahan. Lalu kita bisa menerima itu sebagai kewajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aduh, aku kok sakit hari ini ya, nggak sehat. Ya kita bisa terima itu sebagai kewajaran. Kenapa? Karena memang tadi saya di dalam rumah, sekarang saya di luar rumah. Tadi saya di kebun, sekarang saya di dapur. Selalu berubah. Dan itu menjadi cara berpikir kita. Dan kalau kita sering mengucapkan saat ini saya sedang apa, sering menyebutkan saat ini saya sedang apa, maka gangguan konsentrasi kita yang tadi disebut attention distraction disorder atau gangguan pemusatan konsentrasi itu akhirnya kita bisa atasi. Karena kita sering sadar saat ini saya sedang apa, saat ini saya sedang apa, saat ini saya sedang apa. Lah tapi kalau saya tua kan sebentar lagi mati, betul.
Itu kan berikutnya. Yang pertama kita harus terima saat ini saya bisa tua. Saat ini saya bisa sakit. Saat ini semuanya berubah. Yang saya cintai bisa berpisah dari diri saya. Yang saya tidak sukai bisa bertemu dengan saya. Tetapi saya sadar bahwa ini semua berubah. Kalau sekarang sudah saya sadari seperti itu, kelanjutannya apa? Kalau sekarang saya tahu bahwa yang saya cintai ini satu ketika berpisah dengan diri saya, maka selama saya masih berkumpul dengan yang saya cintai, saya berusaha membahagiakan mereka yang saya cintai, agar ketika terjadi perpisahan, saya tidak ada lagi penyesalan karena saya sudah membahagiakan orang yang saya cintai. Ketika saya berkumpul dengan orang tua saya, ketika saya berkumpul dengan pasangan hidup saya, ketika saya berkumpul dengan keluarga saya, mereka satu ketika pasti berpisah dengan saya. Apakah mereka yang pergi meninggalkan tempat ini, atau saya yang harus pergi meninggalkan tempat ini, baik meninggalkan tempat ini maupun meninggalkan dunia ini, meninggalkan kehidupan ini. Karena itu, mumpung masih hidup, mumpung masih berkumpul, saya harus memberikan kebahagiaan untuk mereka, kebahagiaan untuk keluarga, kebahagiaan untuk pasangan hidup, kebahagiaan untuk sanak saudara, kebahagiaan untuk teman-teman semua. Sehingga ketika berpisah dengan yang dicinta, tidak ada lagi penyesalan. Demikian pula ketika saya akan bertemu dengan yang tidak saya sukai. Misalnya saya tidak suka tokek, saya tidak suka anjing, saya tidak suka kecoa ataupun kelabang ataupun apa saja saya tidak suka. Itu teman saya yang sekarang jadi musuh tetangga saya dan sebagainya. Saya nggak suka. Mumpung saya belum ketemu dia, saya harus memancarkan pikiran cinta kasih saya dengan mengucapkan semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena saya mengerti di dalam Dhamma, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Tetapi kebencian justru akan berakhir dengan cinta kasih. Ketika saya belum ketemu dengan kecoa, ketika saya belum ketemu dengan cicak ataupun tetangga saya yang menjengkelkan, saya sering mengulang dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga ketika ketemu dengan mereka, yang ada di dalam pikiran kita bukan lagi ketidaksukaan, tetapi saya bisa mengucapkan, semoga engkau bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Jadi ketika kita belum bertemu dengan yang tidak kita suka, kita mengulang di dalam batin, semoga semua makhluk bahagia. Agar ketika ketemu dengan yang tidak disuka, kita bisa mengulang kalimat itu dan membuat batin kita menjadi tenang dan damai. Ketika kita belum berpisah dengan yang dicinta, kita bertekad untuk membahagiakan siapapun juga, apapun juga di sekitar kita, agar di dalam kehidupan bersama dengan mereka yang kita cintai dan kita sayangi, kita akan selalu menjadi sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa menemukan kedamaian, bahkan kita bisa mewujudkan kedamaian, bahkan kita bisa memberikan kedamaian, kita bisa memancarkan kedamaian di tengah-tengah dunia yang berubah. Karena perubahan itu adalah kewajaran. Dan kita begitu bisa menerima perubahan itu sebagaimana adanya, kita mempersiapkan diri. Sebelum perubahan itu terjadi, apa yang harus kita kerjakan? Kalau ingin berpisah ataupun kalau suatu ketika memahami bahwa pasti berpisah dengan yang dicinta, maka mumpung masih ketemu, bahagiakanlah mereka. Dan ketika kita menyadari bahwa suatu ketika kita pasti bertemu dengan yang tidak disuka, maka pancarkanlah pikiran cinta kasih agar pada saat pertemuan itu datang, kita telah siap dengan batin yang penuh kedamaian. Dengan cara yang seperti ini, saudara-saudara, perubahan di dalam dunia apapun juga, di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa depan, sikap mental kita dapat tetap terbina. Walaupun perubahan itu
menimbulkan efek positif maupun negatif, tetapi yang kita munculkan di dalam diri kita adalah selalu pikiran yang baik. Sehingga pikiran yang baik ini, pikiran yang penuh cinta kasih, pikiran yang selalu mengusahakan kebahagiaan untuk mereka yang kita cintai dan kita sayangi, ini akan menambah kebajikan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini menjadi penuh kebahagiaan, penuh kedamaian, dan setelah meninggal pun kita dapat terlahir di alam bahagia. Inilah yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan pada kesempatan ini, bahwa mendengar dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Pada saat ini menjadi waktu yang sangat tepat bagi kita untuk membahas dhamma, karena di tengah perubahan kehidupan ini, kita harus tetap bertahan dan mampu mewujudkan kedamaian, bahkan berbagi kedamaian untuk mereka-mereka yang di sekitar kita. Semoga ini memberikan manfaat, semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Aduh, sadu, sadu. Eh, izin Bante, barangkali mungkin eh, ada satu dua pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Saya Silahkan, mau bertanya, baik yang hadir maupun yang lewat Zoom juga boleh ya tanya. ya Bante. Sambil menunggu, saya izin bertanya Bante. Saya Nanang. Em, Kalau tadi Bante menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi perubahan, kita mengetahui bahwa ketika berpisah dengan yang dicintai itu eh, rasanya sangat sedih gitu Bante. Kita sudah memahami itu karena belajar Dhamma. Tapi begitu peristiwa itu terjadi, misalnya kejadiannya bahkan sudah bertahun-tahun yang lalu, ditinggal apa ya berpisah dengan orang tua yang sangat disayangi, tapi rasa kehilangannya itu masih terasa gitu. Nah, itu apakah ada saran dari Bante bagaimana praktek untuk melatih agar batin kita siap untuk menghadapi perubahan yang semacam itu? Terima kasih, Bante. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan, yaitu kita dimulai dengan menerima perubahan yang kecil-kecil. Jadi kita menyadari saat ini saya sedang apa? Duduk, berdiri, berjalan, duduk, berdiri, berjalan, berbaring, dan seterusnya. Itu sebetulnya menanamkan di dalam pikiran kita bahwa hidup ini adalah perubahan. Sehingga ketika kita berpisah dengan yang kita cintai, katakanlah tadi dalam pertanyaannya adalah orang tua kita misalnya. Kita yang pertama adalah menyadari dulu bahwa ya memang mereka tidak kekal sama dengan diri saya. Satu ketika saya juga pasti akan meninggal. Orang tua sekarang sudah meninggal, ya sudah. Nah, tapi kesedihannya muncul nih gimana ya kok saya masih sedih. Nah, sekarang kemudian kita lalu merenung. Apakah sedih itu bisa menyelesaikan masalah? Apakah sedih ini dapat membantu diri kita ataupun orang tua kita? Justru kalau di dalam Dhamma, kemudian kita lalu merenung. Nah, kan di Dhamma diajarkan bahwa kalau kita sekarang mengenang orang yang telah meninggal, kita kirim jasa. Kita berbuat baik atas nama yang meninggal. Karena kalau kita hanya bersedih saja, sebetulnya kita itu hanya menyesali diri kita sendiri. Jadi, kenapa sih saya sedih ditinggal orang tua? Iya, saya ini belum bisa membahagiakan orang tua. Nah, jadi kita menyesali diri kita sendiri yang pula belum punya kesempatan membahagiakan orang tua kita. Atau ya saya sedih orang tua masih belum cukup lama berkumpul dengan saya. Nah ini berarti saya masih sedih dengan diri saya sendiri yang belum cukup lama berkumpul dengan orang tua. Nah sekarang di dalam Dhamma justru ketika kita teringat orang yang meninggal, maka kita lakukan pelimpahan jasa. Jadi kita sekarang kepikir, aduh orang tua, ya ditinggal orang tua, sedih juga ya. Ya sudahlah hari ini saya mau berbuat baik untuk orang tua. Nah perbuatan baik untuk orang tua apa? Ya baca parita,
Ya, seperti sekarang ini, misal membaca parita, meditasi, kemudian kita limpahkan jasanya. Habis selesai membaca parita, selesai meditasi, kemudian kita mengucapkan kalimat, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada kesempatan ini akan mengkondisikan mendiang ayah, ibu, dimanapun kau berada, semoga engkau berbahagia. Nah ini baru lebih tepat. Karena pada waktu saya membaca parita, saya bermeditasi, saya berbuat baik. Karena saya menghindarkan pikiran, ucapan, dan perbuatan saya yang dari hal yang buruk. Sehingga waktu membaca parita dan meditasi, saya melakukan kebajikan. Kemudian ketika saya melimpahkan jasa kepada mendiang, saya telah berbuat baik yang lain lagi. Jadi karena saya sudah berbuat baik, saya limpahkan jasanya, saya menambah kebajikan untuk saya sendiri. Tetapi ketika mendiang di dalam kondisi yang mampu menerima pelimpahan jasa, dan mendiang berbahagia, maka kita bertambah lagi kebajikannya, tapi sekaligus menolong mendiang. Karena begitu mendiang sering kita lakukan pelimpahan jasa, sering membaca parita tiap malam, kemudian pelimpahan jasa setelah meditasi dan lain sebagainya, semakin sering kita melimpahkan jasa, mendiang menerima pelimpahan jasa, berbahagia karena melihat keluarganya melimpahkan jasa untuk dirinya, dia berbahagia, dia menanam kebajikan lewat pikiran, semakin sering melakukan pelimpahan jasa, berarti semakin mengkondisikan mendiang selalu berbahagia di alam kelahirannya yang sekarang, maka begitu cukup karma baik yang telah mendiang lakukan lewat pikiran tersebut, matilah mendiang dan terlahirlah di alam yang lebih baik lagi. Nah, sehingga rasa kehilangan kita itu harus kita jadikan motivasi, motivator, supaya kita menambah, mempersering, melakukan kebajikan kepada mendiang. Kalau dalam hal ini, karena sedih ketika ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Jadi kita lakukan pelimpahan jasa terus. Tetapi kita juga menyadari, misalnya itu bersifat fisik kita, mungkin sakit, mengalami tua, sakit, dan mati sendiri kita, maka kita juga lalu merenung, hidup ini adalah perubahan. Dengan selalu menyadari saat ini saya sedang apa? Duduk, jalan, berdiri, berbaring. Oh, selalu berubah, berarti ada sehat, juga ada tidak sehat. Ya, ada pertemuan, ada perpisahan. Kalau gitu, mumpung masih sehat, saya lakukan hidup saya dengan sebaik-baiknya untuk menambah kebajikan. Mumpung masih ada kehidupan, saya harus berbuat baik semaksimal mungkin. Sehingga kematian datang, saya sudah siap. Mumpung ketika masih bertemu dengan orang yang saya cintai, saya harus tambah kebajikan. Supaya ketika yang saya cintai ini satu ketika meninggalkan saya sudah tidak ada penyesalan. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, tapi ini saya tambah lagi supaya menambah jelas hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya. Itu cara melatihnya seperti itu. Jadi sedikit, sedikit, sedikit karena kemampuan itu tidak bisa diperoleh secara langsung ya, tetapi butuh latihan dikit, dikit, dikit dengan latihan sadar setiap saat. Begitu? Romo Nanang ya, sepertinya ini beliau Romo ini. Oke. Terima kasih Bante atas jawabannya. Kemudian ini di inbox apa di chat kelihatannya ada pertanyaan dari Romo Winata. Bisa ditampilkan tuh pertanyaan di chat. Pertanyaannya adalah, saya bacakan, Bante, izin bertanya, bagaimana kita mencegah munculnya kemelekatan terhadap smartphone, dan kalau sudah kecanduan, apa yang harus kita lakukan? Anumodana. Begitu, Bante. Ya, bagaimana ini kalau kita melekat sama smartphone? Ya, gimana nih kalau sudah melekat? Sebetulnya namanya saja smartphone, itu sebetulnya dia pinter, smart, cerdas. Di dalam smartphone, di dalam HP cerdas itu, sebetulnya ada program, ada aplikasi untuk mengatur waktu kita. Jadi, misalnya, sekarang di smartphone itu ataupun di HP cerdas kita itu, kadang bisa kita munculkan
notifikasi atau informasi berapa lama kita dalam sehari atau dalam seminggu menggunakan HP kita ini. Itu ada. Kemudian selain berapa lama, katakanlah misalnya 6 jam, atau orang Indonesia rata-rata bisa 8 jam loh sehari. Jadi jam kerja kita itu kan sebetulnya 8 jam. Itu jam kerja 8 jam. Tapi digunakan untuk lihat HP. Nah, itu dalam 8 jam itu paling banyak ya di Indonesia. Rata-rata di luar paling 1 sampai 4 jam. Kita ini bisa 8 jam 2 kali lipat. Itu sudah agak kecanduan sebetulnya. Nah, kemudian di situ nanti bisa dilihat dalam 8 jam itu apa saja yang kita lihat. Oh, media sosial. Oh, mungkin YouTube misalnya. Atau mungkin video ini itu. Itu bisa bisa ada semacam rinciannya, detailnya. Nah, sekarang aplikasi pada smartphone itu bisa dibuat. Jadi kan kita yang mau niatnya untuk nyetop sendiri nih. Jadi karena, waduh saya kok kecanduan ya, saya 8 jam sampai 10 jam nih sehari kalau nonton HP ini, lihat HP ini. Oke, saya mau ngurangi. Bagaimana nih? Ini yang terbanyak ini. Wah, saya misalnya lihat media sosial misalnya. Kalau gitu gimana nih? Biasanya dalam 8 jam itu saya lihatnya sampai 6 jam misalnya. Oh, ini saya kurangi dulu ah. Nah, itu bisa diprogram. Jadi, sekarang saya hanya nonton ini 5 jam. Nanti begitu sudah 5 jam, mati dia. Dia tidak bisa dikonek lagi untuk program ataupun aplikasi yang kita hanya batasi 5 jam. Demikian pula yang lain-lain, itu bisa. Kemudian HP-nya sendiri juga bisa. Sudah digunakan berapa jam sehari, kemudian dinonaktifkan. Itu juga bisa. Jadi itu bisa diprogram pakai aplikasi. Sehingga kita nanti akan terbantu. Oh, sudah ini sudah mati sendiri. Oke, dah cukup. Berarti saya harus melakukan pekerjaan yang lain. Nah, itu bisa. Atau kalau kadang-kadang HP-nya yang pinter, orangnya yang nggak pinter, itu juga bisa. Nah, kita kadang-kadang bisa minta tolong ke orang lain di sekitar kita misalnya. Kamu kalau lihat saya ya sampai jam segini ini masih lihat HP, kamu boleh marahi saya atau tegur saya. Karena kadang-kadang unsur eksternal itu juga kita perlukan. Jadi unsur di luar diri kita juga kita perlukan. Kadang-kadang kan kita lalu lihat HP yang sudah diprogram tadi. Misalnya jam 10 HP-nya kemudian diprogram dibikin tidak berwarna. Itu bisa dibuat warnanya jadi hilang. Jadi warnanya hitam putih. Nah, sehingga kita langsung lihat, oh, sudah hitam putih. Berarti ini sudah waktunya saya istirahat. Itu bisa. Tapi karena punyanya sendiri, dinonaktifkan itu. Enggak, saya masih mau lihat, masih seru ini. Ya percuma dong. Nah, kadang-kadang kita butuh unsur lain, orang lain, entah itu pasangan hidup, entah itu anak, entah itu siapa, kemudian suruh mengingatkan, sudah jam segini loh, ayo istirahat, atau ayo kerja, atau apa, terserah itu. Jadi kita bisa menggunakan unsur luar, ya. Itu itu kalau kita sudah melekat. Sekarang bagaimana kita mencegah? Sebetulnya kalau mencegah itu, kita lalu merenung tujuan hidup saya ini apa. Jadi saya dalam hidup ini, saya memiliki tujuan hidup apa. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Nah, HP ini gunanya untuk apa? Apakah HP ini untuk mencapai tujuan hidup itu? Kalau HP ini untuk mencapai tujuan hidup, berarti saya memang bisa menggunakan HP lebih lama daripada yang lain. Misalnya apa? Tujuan hidup saya adalah punya duit yang banyak supaya saya bisa mengajak keluarga saya untuk Dharma Yatra ke India misalnya. Oke, berarti saya harus kerja. Nah, tetapi kerjaan saya itu online. Saya saya jualan online. Nah, berarti ini memang HP-nya harus dipakai untuk kerja. Tidak bisa ini. Kalau nah, kapan mungkin 3 jam terus suruh mati sendiri loh. Ya ini malam masih ada pesanan. Tidak bisa. Nah, jadi itu memang dia kerjanya butuh HP. Tetapi sekarang saya mau pergi ke India, mau cari duit. Tetapi kerjaannya dia secara offline.
Jadi misalnya dia punya pabrik dan lain sebagainya. Nah kalau gitu sekarang ya saya harus bekerja real, berangkat pagi ke pabrik, kemudian ngelola pabriknya, ya jangan buka HP karena saya ngawasi mesin-mesin dan sebagainya, baru nanti jam 12 siang, ya sudah selesai istirahat, ya saya baru buka HP ada berita apa ya hari ini ya. Mungkin ada WA dari keluarga atau apa, nah saya coba. Dah ini jam 1, dah waktunya kerja. Oke, HP-nya di-off-kan lagi, kita kerja. Dah jam 4 sore pulang, nah, saya buka HP lagi. Karena apa? Karena bagi saya HP hanya alat untuk melakukan beberapa kegiatan di luar pekerjaan utama saya. Karena pekerjaan utama saya adalah di pabrik. Dan secara fisik saya harus menyelesaikan di pabrik itu. Jadi HP itu hanya alat. Bagaimana Anda menyebut melekat atau mencegah pemelekatan, itu tergantung apakah Anda memang membutuhkan HP itu untuk mencapai tujuan hidup atau tidak. Kalau tidak untuk mencapai tujuan hidup, maka kendalikan dengan waktu tadi. Ya. Tetapi kalau memang mencapai untuk tujuan hidup, maka terpaksa Anda lebih lama menggunakan HP dibandingkan yang lain. Tapi bukan karena kemelekatan, sebetulnya ini karena kebutuhan. Jadi kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika kebutuhan tentu bukan karena kemelekatan, karena kita merasa kalau nggak ngerjakan pakai HP ini gimana? Karena saya memang jualan online, oke. Tetapi kalau keinginan sebetulnya ini kan bisa saya tunda, tapi akhirnya waktu kita habis hanya ngurusi HP kita. Begitu mudah-mudahan pertanyaan ini sudah bisa terjawab. Terima kasih. Cukup. Oh, ada pertanyaan. Selamat malam Bante. Nama saya Willing, Namo Buddhaya Bante. Ya, tema Bante hari ini tentang perubahan ya. Kita hidup itu pasti ada perubahan, di mana satu sisi kita itu dapat adanya kehilangan keluarga, terus kehilangan pekerjaan. Nah, di situ timbullah duka Bante, penderitaan. Nah, pertanyaan saya satu Bante, melepaskan dari penderitaan duka itu bagaimana Bante? Itu aja. Terima kasih Bante. Ya, sebetulnya ini yang Romo Nanang tadi sudah sampaikan ya, pertanyaan ini perkembangan dari itu saja. Jadi bagaimana melepaskan duka? Kalau tadi Romo Nanang sebetulnya memberikan contoh kehilangan orang tua, sehingga dalam beberapa tahun kemudian masih terasa sedih. Nah inilah jadi sebetulnya duka, ya masih masih ada rasa ketidakpuasan karena berpisah dengan yang dicinta. Dan tadi saya sudah sampaikan, caranya adalah berlatih. Berlatih pelan dengan menyadari saat ini saya sedang apa. Sebetulnya itu untuk menanamkan dalam diri kita bahwa hidup ini adalah perubahan itu dulu. Jadi kita berdamai dengan diri kita dulu. Kita bisa menerima perubahan di lain tadi, misalnya kehilangan pekerjaan, kemudian ditinggal orang yang dicinta, dan lain sebagainya. Itu kita bisa berdamai dengan itu semua ketika kita bisa berdamai dengan diri kita dengan menyadari hidup itu adalah perubahan. Yang tadi pertanyaan Romo Nanang itu sebetulnya juga sudah saya jelaskan pada uraian saya di awal, bahwa kita berlatih sadar saat ini sedang apa, sehingga waktu duduk, berdiri, berjalan, sebetulnya itu menanamkan di dalam diri kita pikiran bahwa hidup itu adalah berubah. Begitu kita bisa mengerti hidup itu adalah berubah, mengerti ya, bukan hanya sekedar mengetahui teorinya. Karena kalau mengetahui teorinya itu kita melihat daun hijau kemudian menjadi kuning, coklat, rontok, kemudian kita oh hidup berubah. Ya itu tahu semua orang. Lalu lihat anak kecil bayi, lalu menjadi remaja, oh berubah. Remaja kemudian jadi dewasa, oh berubah. Ya hanya gitu aja, ya tidak ada kemajuan apa-apa. Tapi pemahaman mengerti ini adalah berarti kita mengerti yang sesungguhnya bahwa kita ini akan menghadapi satu perubahan dengan setelah sadar saya duduk, berdiri, dan berjalan, ternyata hidup ini setiap waktu bisa terjadi perubahan. Nah, itu yang kita tanamkan. Makanya selalu saya sarankan sadari saat ini saya sedang apa.
Nah, kemudian tadi saya sampaikan, kalau misalnya ditinggal orang yang dicinta, maka kemudian kita lalu, oh sudah meninggal ya yang dicinta. Oke, kalau gitu kita pelimpahan jasa. Lah kalau sekarang pekerjaan, saya kok sekarang jadi gimana ya di PHK ini? Lalu kita merenungkan, apa yang menyebabkan PHK itu? Apakah kesalahan luar, apakah kesalahan diri kita? Kalau kesalahan luar, berarti oh saya harus buktikan bahwa saya tidak seburuk yang orang lain ceritakan atau yang orang lain anggap. Nah, kita lalu jadikan misalnya, kamu kan males, jadi saya pecat. Oh, berarti saya padahal saya rajin. Dia hanya dihasut. Pimpinan itu hanya dihasut sehingga dihasut oleh orang yang tidak suka dengan saya, sehingga dia mem-PHK saya. Oke, saya buktikan bahwa saya tidak seburuk yang Anda lakukan dan pasti Anda nanti akan kecewa. Nah, kemudian kita cari usaha lain atau kita wira swasta atau apa sehingga membuktikan bahwa wah sayang juga ya orang itu ternyata dulu rajin. Jadi kita buktikan, jadi bukan kita malah emosi. Aku sudah rajin, masih diduga nggak rajin, dasar gini-gini bukan. Kalau gitu aku tetap buktikan aku rajin supaya kamu satu ketika nanti kamu nyesel mem-PHK-kan saya. Tetapi kalau itu PHK itu dari diri kita, pemecatan itu dari diri kita, yaitu kita memang salah, maka jadikan itu perenungan supaya di kesempatan lain kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena kalau kesalahan itu diulang-ulang terus, berarti kita ini tidak tambah bijaksana. Tapi kalau kita sekarang menyadari, oh ya saya memang salah, saya itu kadang agak males ya berangkat kantor, sering terlambat dan sebagainya, pulangnya juga pulang cepat. Ya, saya jadinya di PHK lebih awal. Oke, kalau gitu saya menjadi harus lebih rajin sehingga di kesempatan yang lain kalau saya bekerja di tempat lain saya tidak lagi mengalami seperti hal yang sudah pernah saya alami. Nah, jadi artinya bahwa kita berdamai dengan diri kita yang selalu berubah karena waktu itu selalu membuat kita selalu ada perubahan. Kemudian mencari hikmah atas perubahan yang terjadi. Kalau perubahannya positif, tingkatkan. Kalau perubahannya negatif, perbaiki. Sehingga dengan demikian, di dalam hidup kita akan selalu ada kemajuan dan tidak lagi ada kemunduran. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti supaya eh, jawaban-jawaban yang tadi sudah saya berikan tidak tertanyakan lagi. Tapi kalau masih belum mengerti, ya boleh tanyakan juga. Tidak problem juga. Oke, silahkan lanjut. Namo Buddhaya Bante, mau tanya Bante. Ya, kalau kalau zaman sekarang tuh kan medsos tuh kan kadang-kala dipakai untuk ajang pamer ya Bante. Misalnya punya barang baru atau pergi kemana, itu kan tampil di medsos. Nah, ini caranya menyikapi dengan bijaksana kalau lihat medsos, misalnya lihat teman atau apa, terus supaya nggak membandingkan dengan diri kita tuh gimana Bante? Misalnya kalau kita lihat, orang itu enak sekali ya, kayak terus kemana-mana kerjanya nggak pernah kerja tapi jalan-jalan terus punya rumah bagus, nah itu kan jadi timbul uh, pikiran jelek pada diri sendiri ya Bante. Nah supaya nggak berpikir kayak gitu, nggak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tipsnya gimana Bante? Nah terus satu lagi Bante, seandainya terus kita sedang misalnya berdana ke wihara atau ke panti asuhan dana makan atau apa. Kalau terus ditampilkan di medsos itu, apakah itu suatu bentuk kesombongan atau enggak ya Bante? Itu itu aja Bante. Makasih. Baik, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi memang medsos ini kadang menjadi sarana untuk pamer. Tapi kata pamer itu kita juga harus masih mengerti dulu ya latar belakangnya orang memposting sesuatu. Mungkin mungkin ini pertanyaan kedua dulu supaya lebih jelas maksudnya. Kan dikatakan, oh saya berdana makan nih di wihara, atau saya fungsen nih, ya, saya berdana katina nih, ya, kemudian difoto-foto. Apakah itu niatnya pamer? Belum tentu. Kita tidak bisa menilai orang lain. Karena orang lain itu motivasinya bermacam-macam. Ada yang dia ingin berbagi.
Dia menunjukkan bahwa ini loh masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, jadi dia tidak pamer, dia hanya berbagi. Kemudian mungkin dia akan mengkondisikan orang lain untuk satu ketika tanya, kamu ini saya lihat-lihat sering ya eh, berdana ke mana-mana, dana makan kepada biku A, biku B, dan lain sebagainya. Boleh nggak lain kali kalau saya mungkin mau ikut atau mau nitip? Oh, boleh-boleh aja. Nah, ini berarti tujuannya bisa tercapai. Dia tidak pamer, dia mengkondisikan orang berbuat baik. Bisa. Dia tidak selalu pamer. Jadi kita jangan punya pikiran negatif dulu pada orang yang berbagi tentang kegiatannya dia. Kemudian memang ada yang pamer. Itu memang ada, tapi tidak semua. Jadi misalnya, loh nih saya bisa dekat dengan wihara sana, pengurus wihara sana. Coba pengurus wihara sana itu susah itu. Sekarang setelah ini saya mau berdana, wah ini bisa bisa foto dengan pengurus wihara dan sebagainya. Nah itu kadang ada pamernya. Itu urusan dia. Ya pamer itu urusan dia. Nah, kalau sekarang dia tujuannya untuk berbagi supaya mengkondisikan orang berbuat baik yang sama, maka dia sebetulnya melakukan kebajikan. Tapi ketika dia pamer, sebetulnya dia ini termasuk punya ketamaan. Jadi ada ada negatifnya juga karena dia tamak untuk dapat pujian. Nanti kan dia lihat, gimana nih komentarnya orang-orang nih, yang nge-like berapa, yang komen berapa. Misalnya, wah happy banget ya kamu punya kesempatan berdana, wah sulit sekali itu. Ya, bantainya jarang, ini dari luar negeri, kamu bisa pas datang, wah karma baik banget kamu, bangga banget. Ya, nah itu sebetulnya dia ada karma buruknya karena ada ketamaannya. Ya, nah kemudian sekarang cerita ini, pamer ini tadi, maka kita tidak bisa mengatakan seseorang itu pamer. Misalnya, kan tadi kan kasusnya kekayaan, misalnya beli mobil baru. Beli mobil baru belum tentu dia ngomong pamer loh. Dia mungkin hanya menunjukkan, ini hasil kerja saya. Kalau kamu mau dapat mobil baru begini, ya kamu kerja yang keras. Nah, itu memotivasi. Tetapi ada juga, ini mobil ini satu-satunya nih di kota Sidoarjo ini. Ke orang lain tidak ada yang punya. Nah, itu ada pamernya juga. Jadi kita tidak pernah bisa menghakimi orang lain. Kita tidak bisa memastikan dia pamer atau tidak pamer. Kita tidak bisa. Kita jangan ngomong bahwa si A itu pamer. Nggak bisa. Kita hanya bisa menghakimi diri kita sendiri. Saya pamer atau tidak. Ketika saya mengupload sesuatu, misalnya, ini saya buka apotek baru. Saya barusan renovasi apotek. Pamer atau tidak? Itu tergantung pikiran kita. Orang lain tidak bisa menilai kita. Karena motivasinya beda-beda. Nah, jadi itu yang harus kita terima dulu. Bahwa kita tidak pernah bisa menghakimi orang lain karena kita bukan dia. Kita tidak tahu niat awalnya dia. Dan kita tidak bisa bertanya, kamu pamer ya? Enggak, aku enggak pamer. Aku cuma memotivasi orang. Nah, sudah. Nanti, kamu memotivasi orang? Enggak, biar aja orang tahu bahwa saya beli giwang baru. Ya, itu bisa bolak-balik karena berdasarkan omongan yang tahu persis dia pamer atau tidak adalah diri kita sendiri. Yang tahu seseorang itu pamer atau tidak sewaktu mengepus, ya, mengirimkan atau mengupload satu kegiatan, itu sebetulnya hanya dirinya sendiri. Dia tidak bisa. Orang lain tidak bisa. Nah, karena kita tidak bisa menilai orang lain, maka jangan membiarkan pikiran kita itu negatif ketika melihat orang lain memasang foto-foto tertentu. Kenapa? Karena itu adalah iri hati kita sendiri. Ketika kita mengatakan, si A pamer, itu sebetulnya kita ada iri hati. Kita sudah membuat karma buruk. Karena belum tentu si A pamer. Ada orang
Misalnya, dia level pendapatan sehari Rp5.000. Dia kerja keras, dia dapat Rp5.000. Begitu dia dapat 7.000, dia senengnya luar biasa dan dia mengatakan, weh, aku dapat Rp7.000. Bagi orang yang biasa pendapatannya 5.000, orang itu akan mengatakan, pamer kamu lebih banyak daripada saya, langsung pamer. Itu iri hati. Bagi orang yang pendapatannya itu sudah 20.000, lihat orang ngomong 7.000, ya biasa-biasa aja. Dia tidak merasa terganggu apa-apa. Dia juga tidak punya pikiran negatif apa-apa. Tidak perlu membanding-bandingkan juga dengan dirinya. Nggak perlu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya, loh, ada orang pamer mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Kalau yang dipameri atau kalau niatnya pamer kan urusannya dia, kita nggak pernah tahu. Tapi bagi orang yang melihat medsosnya itu, sudah biasa pergi ke tempat itu sampai bosan-bosan, bahkan punya rumah di tempat itu, yang dia anggap ke luar negeri itu, dia merasa ya biasa-biasa aja, dia lihat itu, oh oke, oke. Tapi kalau ada kalimat tertentu yang memang tujuannya pamer, ayo, aku bisa loh sampai sini, siapa di antara kalian yang bisa sampai tempat ini? Wah, ini agak ada nada-nada pamer nih kayaknya nih, agak rada-rada menyombongkan dirinya sendiri. Nah, itu yang mempunyai rumah di tempat itu, mungkin akan nganggap, lah, gitu aja pamer. Nah, jadi kita lihat levelnya di mana. Kalau Anda di level lebih rendah daripada yang punya medsos itu, lalu Anda mengatakan pamer, itu dasarnya iri. Tapi ketika Anda di level yang lebih tinggi, melihat orang pamer pun, Anda merasa, ah gitu aja dipamerkan. Ya, beberapa kali saya melihat di media sosial, misalnya ada orang ngepost penghasilan. Jadi ini loh, dari saya ikut kegiatan ini penghasilan saya bisa segini, segini, segini. Ya biasa-biasa aja. Tetapi ada orang-orang tertentu, terutama para umat yang lain. Umat-umat ini bisa mengatakan, sombong sekali. Uang segitu, sombong. Wah, itu dia iri hati. Kenapa? Karena uang bagi dia itu menjadi penting sekali. Nah, ketika saya membaca, ya enggak apa-apa lah, kamu duit-duitmu sendiri, kamu mau kamu pamerkan, mau kamu ngomongin gitu, ya terserah saja, duitmu sendiri. Tapi bagi umat yang, wah, yang kerja di bidang yang sama, apalagi, wah ini tantangan ini. Ini, wah, kamu pamer, misalnya, itu karena dia iri. Karena itu, maka hindari kalau sekarang. Bagaimana supaya kita jangan berpikir buruk? Apakah kita nggak boleh membandingkan? Sebetulnya di dalam damai, yang tadi barusan saya sampaikan di sebelumnya, justru sebetulnya kita itu boleh membandingkan. Karena kalau ada orang punya kelebihan dibandingkan kita, cari kelebihan orang itu dan tiru. Sebaliknya kalau ada orang punya kekurangan dibandingkan kita, cari kekurangan itu dan hindari supaya tidak terjadi pada diri kita. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, unsur yang keenam, itu yang disebut daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar itu, melihat kelebihan diri sendiri, tingkatkan. Melihat kekurangan sendiri, perbaiki. Karena kita ini pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin kita itu hanya kelebihan saja, tidak mungkin kita itu hanya kekurangan saja. Dalam beberapa contoh, sering saya contohkan adalah 5 jari kita ini. 5 jari ini, tengah ini adalah diri kita. Jadi, sekarang kalau saya mau ngomong gampang itu nilai uang, katakanlah Rp1.000, saya punya uang Rp1.000. Begitu saya melihat ke jari ke bawah menuju kelingking, Rp1.000 saya ini dibandingkan dengan Rp500, dibandingkan dengan Rp100, saya menjadi yang paling tinggi dan saya bisa sombong. Saya paling hebat. Ya, karena dibandingkan dengan yang lebih kecil. Tapi ketika saya bandingkan ke menuju ke ibu jari,
Rp1.000 ada orang yang punya Rp2.000, ada orang yang punya Rp5.000. Saya menjadi kecil. Saya kemudian rendah diri. Ya, Rp1.000 yang tadi saya pikir paling besar ternyata jadinya paling kecil, stres. Oke, Rp1.000 nih mau saya tingkatkan. Jadi 1 juta. Wah, 1 juta saya sombong. Karena ketemunya orang yang 500.000 sama yang 100.000. Sombong saya, karena menuju ke kelingking. Tapi saya juga stres. Ketika menuju ke ibu jari, 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Wah, berat nih. Oke, saya tinggalkan ke 1 miliar. Saya begini, menuju kelingking, ya saya sombong lagi. Karena ada yang 500 juta, ada 100 juta. Karena saya 1 miliar. Tapi begitu menuju ke ibu jari, 3 miliar, 10 miliar, ya saya kecil lagi. Mau 1 triliun, mau berapapun juga, selalu di tengah. Nah ini duit. Supaya apa? Supaya Anda bisa membayangkan bahwa tidak ada yang terletak di paling bawah, di kelingking, tidak ada yang terletak di ibu jari yang paling tinggi. Semuanya selalu di tengah. Demikian pula problem-problem kehidupan kita. Ini karena lebih abstrak, tapi kalau uang tadi kan lebih gampang. Sekarang problem kehidupan kita. Saya hari ini sakit. Aduh, ya dibandingkan dengan yang lain sih lumayan lah. Saya bisa sombong. Hari ini saya sakit. Kalau dia ya 2 hari yang lalu dia sakit 2 hari. Yang ini seminggu sakit-sakitan. Jadi saya termasuk oke, sehat. Karena saya sakitnya baru hari ini. Tapi ternyata dilihat di atasnya, wah, ini lebih jarang sakit ini. Dari ulang tahun ke ulang tahun sampai 5 ulang tahun tidak pernah sakit. Wah, hebat sekali. Saya setahun paling 2-3 kali saya sakit. Ya, ini lebih tidak sakit-sakitan lagi. Seumur hidup nggak pernah dia masuk rumah sakit dan sebagainya. Wah, ini kita di tengah. Itu kalau penyakit. Problem rumah tangga juga sama. Jadi apa saja masalahnya, kita itu selalu di tengah. Makanya sampai ada pepatah mengatakan, jangan mengeluh kalau kamu nggak punya sepatu. Karena di luar sana masih ada orang yang nggak punya kaki. Nah, jadi artinya apa? Jangan pernah menganggap problem kita ini paling berat maupun paling ringan. Kita ini semua selalu di tengah. Ada kurang dan ada lebihnya. Nah, kemudian kalau sekarang kita lalu melihat kurang lebih seperti itu. Ini kita perlu ada perbandingan. Jadi, saya punya kekurangan dan punya kelebihan. Kalau sekarang saya bandingkan di sini, saya punya kelebihan. Wah, berarti saya memang sudah lebih semangat nih. Kalau tadi ngurus uang lagi ya. 1.000, berarti ini 500 dan ini 100. Wah, berarti aku ini sudah lumayan nih. Sudah lebih giat daripada mereka kerjanya. Kalau gitu, kelebihanku ini, aku harus tambah giat, lebih giat, dan paling giat. Nah, sekarang dibandingkan yang lain, waduh, ini 1 juta, 1 juta, ini 2 juta, ini 5 juta. Waduh, aku masih ada kekurangan. Apa sih kelebihannya mereka? Wah, mereka itu selain rajin, mereka itu ramah. Wah, kalau gitu, aku juga harus belajar. Kekuranganku, aku perbaiki, kelebihan yang belum aku punya. Aku belajar dari mereka, supaya aku juga mempunyai kesuksesan yang bisa saya tingkatkan di masa depan. Nah, jadi di dalam Dhamma sebetulnya perbandingan itu juga perlu. Bukan berarti kita tidak boleh membandingkan. Kalau tidak ada perbandingan, kita juga tidak ada kemajuan. Ya, nah cuma perbandingannya itu bukan untuk menjatuhkan orang. Perbandingannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Karena itu di dalam Jalan Mulia Berunsur 8, unsur yang keenam, daya upaya yang benar, kelebihan sendiri tingkatkan. Karena kita pasti punya kelebihan. Anda tidak usah rendah diri ataupun sombong, karena kita pasti punya kelebihan, tidak perlu sombong, tingkatkan kelebihan kita. Cari kenapa kita bisa ada kelebihan itu apa saja. Anda boleh tanya sama orang-orang yang mencintai Anda, menyayangi Anda untuk tanya, apa sih yang membuat kamu sayang sama saya?
karena itulah kelebihan kita. Tapi kita juga punya kekurangan, ya. Nah, jadi kita juga harus tanya kepada orang-orang yang nggak suka sama kita. Nah, itu biasanya kalau di Indonesia ya tanyanya lewat orang lain. Coba kamu tanyakan pada si A. Kenapa sih si A itu kok benci sekali sama aku? Nah, nanti dia akan keluar kata-kata karena kita gini 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 gini. Itu kekurangan kita, perbaiki. Kelebihan tingkatkan, kekurangan perbaiki. Lalu kita lihat orang-orang yang lebih sukses dari kita, yang lebih baik daripada kita, lebih maju daripada kita, cari sebabnya untuk kita tiru supaya kita juga memperoleh peningkatan kebaikan kita. Dan kita juga melihat orang-orang yang tidak sesukses kita, orang yang menderita, orang yang tidak banyak kemajuannya, kemudian kita cari juga sebabnya kenapa, supaya kita bisa hindari di masa depan. Dengan demikian, kalau kita jalankan jalan mulia berunsur 8 unsur yang keenam ini, maka yang ada adalah kemajuan dan yang kemunduran, kegagalan itu bisa kita hindari atau kita kurangi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh membandingkan. Kita bisa membandingkan tetapi dengan kebijaksanaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Semoga kita juga tidak berpikir negatif ketika melihat media sosial, karena belum tentu mereka pamer, karena kita tidak pernah bisa menghakimi orang ini pamer atau tidak pamer. Yang tahu persis adalah si pelaku. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran kita agar tidak muncul pikiran negatif itu saja. Dengan sering mengatakan, semoga semua makhluk bahagia. Ya, tadi selain sadar saat ini duduk, saat ini jalan, berdiri, kan saya nyampaikan ada dua hal. Sadar saat ini sedang apa, dan semoga semua makhluk bahagia. Jadi begitu kita melihat di media sosial foto-fotonya dia, semoga semua makhluk bahagia. Semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu membuat batin kita menjadi damai di tengah dunia yang berubah. Terima kasih, silahkan lanjutkan. Malam Bante, saya Johan Bante. Saya sedikit ada pertanyaan. Eh, saya ingin memberi satu apa pernyataan lah ya. Belajar Dhamma, memahami hidup ini adalah duka, eh, memang sangat membantu ya. Ketika kita terpuruk, misalnya ditipu lah Pak Bante, ditipu atau dicurangi, memang terasa sangat menyakitkan Bante. Eh, tapi dengan memahami bahwa ya semuanya berubah, hidupnya adalah duka. Buat apa sih nyimpen duri di hati juga tidak bisa merubah keadaan. Tapi ini ada kenalan Bante, eh, dia terpuruk, hidupnya istilahnya dia tulang punggung keluarga lah Bante. Dia juga orang tuanya ikut dia. Suatu hari bisnis dia ditipu habis-habisan, akhirnya hancur. Hmm, sampai ada niat untuk bunuh diri. Nah, kalau kondisi seperti itu Bante, kayak sulit, sangat sulit untuk memberikan pengertian dhamma yang benar. Karena orang yang seperti itu yang diinginkan adalah solusi yang singkat. Kira-kira Bante ada saran nggak untuk kasus seperti itu? Terima kasih Bante. Iya, jadi sebetulnya Dhamma itu yang tadi disampaikan ya, hidup adalah perubahan dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah disiapkan ketika masalah itu belum datang. Itu sama dengan kita membuat pagar pagar tembok. Itu kita siapkan sebelum badai itu datang. Ketika badai sudah datang, Anda mau membuat tembok,
Baru masang satu bata sudah diterjang angin lagi. Anda mau bikin bendungan, itu sebelum airnya dialirkan. Begitu airnya sudah mengalir, Anda tidak akan pernah bisa bikin bendungan. Jadi ini ada kasus yang berbeda dengan Anda yang sampaikan di awal. Ini kan sebetulnya Anda dua bagian nih tadi. Yang pertama adalah berbicara tentang dhamma yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah Anda seperti berbicara bendungan, itu bisa menyelesaikan masalah kekeringan karena nanti bisa menyimpan air sehingga ketika musim kemarau datang, airnya ini tampungannya ini dibuka, irigasinya di sawah-sawah tetap lancar. Itu adalah bagian pertamanya. Tetapi di bagian keduanya, itu adalah kalau airnya banjir, bagaimana membuat bendungan? Loh, lalu butuh solusi yang cepat. Memang tidak gampang lah. Nanti kalau ini banjir, kemudian orangnya jadi bunuh diri nih, karena tidak bisa bendung. Semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu. Nah, sekarang, jadi kasus ini kita harus selesaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi misalnya sekarang, dia terpuruk, usahanya hancur. Kemudian dia pengen bunuh diri. Nah, ini kita harus selesaikan dengan kalimat dulu bahwa ada pengertian. Memang kita harus mengerti bahwa yang kamu hadapi ini sulit. Jangan kita mengatakan, menurut Dhamma, semua itu tidak kekal. Kita pulang dibacok sama dia. Karena itu bukan solusi yang tepat. Sama dengan kita pergi ke rumah duka, kemudian kita mengatakan waktu orang nangis-nangis, menurut Dhamma, kita tuh tidak perlu menangisi orang yang sudah meninggal, kan memang hidup itu tidak kekal. Ya, Anda akan disuruh pulang dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena Anda ingin membangun bendungan ketika sudah banjir. Tidak mungkin. Nah, jadi ketika di rumah duka atau di teman Anda yang mengalami musibah, Anda harus mengatakan, saya ikut prihatin dengan masalah yang kamu hadapi karena memang ini tidak gampang, ini sulit sekali. Ya, kamu kan nanggung orang tua, kemudian pekerjaanmu hancur, habis. Ya, pasti kamu akan sedih. Kita mengerti itu memang sedih. Jadi, kita kasih kondisi dia untuk bisa dia bersedih. Kita kasih waktu dia untuk bersedih. Kemudian kita ngatakan, cuman kalau kamu sudah 3-4 hari gini sedih, terus malah mau bunuh diri, apa kamu ndak kasihan sama orang tuamu? Jadi nggak usah ngomong damai yang aneh-aneh dulu. Jadi apa kamu ndak kasihan? Ini kan orang tuamu, ini kan kamu yang nanggung. Kalau kamu bunuh diri, apa ndak kamu seperti lari dari masalah? Karena nanti malah hasilnya orang tuamu siapa lagi yang nanggung? Coba kamu jadikan orang tuamu ini sebagai motivatormu. Jadi hidup ini kan kata Bante kemarin ya waktu pertemuan itu kan kita seperti jari tengah. Jadi kesulitan kita itu memang berat ya. Usahamu hancur, orang tua ketika ini yang kamu tanggung dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita tuh masih di tengah. Kenapa bisa demikian? Terus kita cantik contoh, contoh tadi itu yang uang 1.000 ke bawah dan ke atas itu. Jadi sebetulnya di dunia ini juga banyak loh problem-problem yang mirip dengan kamu atau ada yang lebih berat. Memang ada yang lebih ringan juga. Misalnya usahanya ditipu orang, tapi orang tuanya kaya raya. Ya langsung beres. Nggak usah bunuh diri, langsung orang tua kasih duit, beres. Nah, terus ada lagi orang lain yang lebih hebat lagi. Bukan hanya orang tuanya yang kaya, kakak-kakak adik-adiknya juga sukses semua. Wah, kamu pasti beres. Itu memang ada yang seperti itu. Tapi ada juga loh yang menderita, ya orang tuanya rumahnya pun tidak punya, cuman kontrakan. Kemudian ada juga yang orang tuanya malah stroke. Jadi akhirnya dia ini sudah tidak punya biaya, tidak punya penghasilan, tapi dia harus nanggung orang tuanya yang stroke dan sebagainya. Ini ada. Jadi kamu jangan selalu melihat hidupmu itu paling menderita.
Sebaliknya kalau ada orang sukses ya kamu jangan menganggap hidupmu itu selalu paling bahagia. Semua itu adanya di tengah. Nah, kita pelan-pelan kita sampaikan seperti itu. Nanti butuh beberapa waktu lagi. Jadi solusi cepat itu ini gaya-gaya HP solusi cepat. Ya itu kalau saya nggak suka seret ganti. Model apa itu? Ya nasi goreng aja ya butuh waktu untuk menggoreng. Jadi tidak bisa dengan main cepat begitu. Lah itu kan ada mie instant. Mie instant itu prosesnya sudah menjalani panjang di pabriknya. Sehingga begitu dikasih air panas dia langsung instant. Tapi dia tidak instant. Dia butuh waktu 5 menit, 10 menit untuk dicom air panasnya itu. Nah, jadi solusinya juga butuh lambat. Jadi kita kasih pengertian pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, tapi ini aku butuh duit ini. Bagaimana? Nah, gini, sekarang apa masih ada aset, masih ada apa. Jadi kita pelan-pelan kasih solusi. Terus tidak menurut zaman, enggak main itu. Tapi pakai logika dulu. Baru nanti kalau sudah selesai masalahnya, yo kita belajar dhamma. Supaya nanti ya kita tidak mengharap ya, tapi kalau satu ketika ada masalah lagi kita menjadi lebih siap. Kenapa? Karena dhamma itu belajar pelepasan dari awal. Yaitu kita sadar saat ini sedang duduk, berdiri, berjalan. Kalau kita duduknya tidak mau melepas, maka kita tidak pernah bisa berdiri. Kalau berdirinya tidak mau melepas, kita nggak pernah bisa jalan. Kalau jalannya nggak pernah mau dilepas, maka kita juga nggak pernah berbaring. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita selalu tiap prosesnya bisa melepas. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, itu butuh waktu panjang. Jangan main instan karena itu bagian dari kebiasaan menggunakan HP. Nah ini saran saya seperti itu. Tentu kalau sekarang sampai dia sulit sekali dan sebagainya, ya tentu butuh profesional untuk ngatasi. Misalnya Anda Anda carikan psikolog atau apa yang untuk menenangkan dia. Ya, jadi ya mesti ada yang menolong. Karena kalau tidak, dia bunuh diri sungguhan. Atau Anda minimal menemani saja supaya dia tidak bunuh diri. Karena di dalam banyak pengertian ada orang bercerita ataupun ada semacam penelitian. Ketika orang sedang stres dan dia bisa menceritakan masalahnya kepada orang lain, maka masalahnya akan berkurang 25% walaupun belum terselesaikan sama sekali. Dan orang yang diceritakan pun atau yang mendengar cerita itu pun dia tidak memberikan solusi, tetapi ketika dia bisa berbagi masalah, berkurang 25%, bebannya itu berkurang. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi cara-cara dhamma itu butuh waktu. Sama dengan Sang Buddha sendiri ya. Sang Buddha kalau misalnya pernah satu ketika ketemu dengan seorang penggembala, kemudian eh, Pak Sang Buddha melihat pada pagi hari bahwa gembala ini bisa mencapai pencerahan. Tapi gembala ini karena satu dan lain hal dia datang ke acaranya Sang Buddha terlambat. Jadi di acara itu Sang Buddha pindah patah, kemudian makan, dan biasanya ceramah dhamma. Tetapi si gembala ini karena satu dan lain hal dia terlambat. Nah, sehingga Sang Buddha sudah selesai semua, mau ceramah dhamma, tapi orang ini belum datang. Maka Sang Buddha menunggu dulu. Dulu menunggu dengan diam. Nah, sampai orang itu datang. Begitu orang itu datang, Sang Buddha tidak langsung ngomong, jadi saudara-saudara, enggak. Dia tanya kepada gembala itu, sudah makan? Belum. Kasih makan dulu. Jadi itu ada solusi sendiri-sendiri. Kasih makan dulu. Jadi gembalanya itu sudah makan, sudah tenang, baru dikasih ceramah dan mencapai pencerahan. Ya, jadi semuanya itu tidak main instan begitu ya. Karena kita harus lihat ada semua itu ada prosesnya. Begitu, apakah Anda merasa kurang penjelasan saya atau merasa cukup atau bagaimana? Silahkan disampaikan. Infonya cukup, Bante. Oh, oke. Baik. Baik, ini ada titipan pertanyaan, Bante. Saya membantu membacakan. Bante, saya mau tanya, saya ada masalah dengan istri dan anak. Istri dan anak pergi dari rumah setelah kami bertengkar. Istri dan anak pergi ke orang tuanya. Saya sudah minta maaf dan pergi ke rumah orang tuanya, tapi istri dan anak marah-marah mengusir saya.
Saya dilaporkan ke polisi katanya KDRT, tapi karena tidak terbukti laporan ini tidak berlanjut. Saya heran anak istri dan sangat beribadah ke gereja dan sangat manut dengan Pak Pendeta. Tapi sikap istri dan anak kasar dan tidak menghargai saya sebagai orang tua. Saya sudah berusaha introspeksi diri, tapi anak dan istri tidak mau menerima. Pak Pendeta, istri saya sudah sangat saya hubungi tapi tidak bisa menjadi penengah. Sekarang saya jadi malas ke gereja, merasa hidup saya sia-sia, terutama semua anak tidak menghargai saya. Sebaiknya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan, pikiran supaya hidup merasa damai, walaupun masalah keluarga tetap bulat. Nah, begitu Bante pertanyaannya. Baik. Masalah yang dihadapi ini cukup berat ya. Jadi kan kita dalam masyarakat sudah tahu bahwa hidup dalam berkeluarga, apalagi sudah punya anak tentu terjadi hubungan yang cukup dalam, ikatan batin yang cukup dalam, sehingga ketika pasangan hidup pergi, tentu menjadi satu hal yang agak menjadi ada ganjelan di dalam diri. Dan sikap Anda sudah benar, yaitu Anda menjemput pasangan dan anak di rumah orang tua mereka atau di rumah orang tua istri maksudnya dan kakek nenek anak-anak itu sudah betul. Nah, tetapi mereka belum mau pulang. Nah, apalagi malah dilaporkan KDRT. Tapi kalau tidak pernah ada KDRT, maka mungkin ada penyebab-penyebab yang lain. Di dalam kehidupan kita ini sebetulnya ikatan batin seseorang, hubungan seseorang itu mungkin bisa diibaratkan seperti gelas ya, gelas kaca. Jadi di awal itu sebetulnya dia oke-oke saja gelas kita itu. Hubungan dengan seseorang, dengan pasangan hidup, dengan klien, dengan siapapun juga, itu adalah seperti gelas kaca. Ketika hubungan ini lancar baik-baik, maka gelas kaca ini bisa dipakai untuk bertahun-tahun, untuk minum, untuk apa saja, berbagai macam hal. Tetapi begitu hubungan ini ada problem, apapun problemnya, maka gelas ini menjadi retak. Masih bisa dipakai, tapi dia retak. Kalau gelas ini sudah retak, Anda mau tempel dengan cara gimana pun, dia itu sebetulnya retak juga, sudahan. Sudah ada cacatnya. Artinya, ketika kita sudah ada rasa saling percaya, tapi kemudian salah satu itu ada problem, atau problem itu bisa muncul kedua-duanya karena itu hukumnya sebab dan akibat. Karena kamu begitu, maka saya begini, atau sebaliknya karena saya begini, maka kamu begitu. Maka hasilnya kepercayaan itu menjadi retak. Atau kadang malah sampai pecah. Kalau pecah malah nggak bisa diperbaiki lagi. Misalnya sekarang ada beberapa orang yang suka mengumpulkan barang-barang antik, misalnya guci-guci keramik gitu ya. Kemudian yang pecah dan sebagainya ditempel, dijadikan satu lagi. Bisa jadi satu, bentuknya kembali, tetapi tetap retaknya itu ada. Nah, jadi rumah tangga juga sama. Ketika pasangan hidup pergi, satu dan lain hal pasti ada problem. Tidak mungkin tidak ada problem. Tapi apakah itu KDRT atau tidak, kita tidak pernah tahu. Yang tahu persis adalah pasangan hidup. Yang tahu persis juga Anda, si penanya ini. Tidak bisa orang lain yang ngasih tahu. Karena itu yang bisa menyelesaikan juga sebetulnya antar pasangan hidup. Jadi, kalau tadi menggunakan Jalan Mulia Berunsur 8 yang nomor 6 tadi adalah bahwa kelebihan kita tingkatkan, kekurangan kita perbaiki, kelebihan orang tiru, kekurangan orang hindari. Dari sini kita lalu coba mengintrospeksi, tadi sudah benar Anda berusaha mengintrospeksi dan mencari penengah itu juga benar sekali. Masalah penengahnya bisa atau tidak itu urusan lain, karena nanti kalau belum bisa si A belum bisa, maka nanti coba si B, si C, si D dan sebagainya. Nah, introspeksi ini yang penting. Jadi kita lalu melihat kata-kata apa atau hal-hal apa yang sering diucapkan oleh pasangan hidup yang membuat dia meninggalkan rumah tangga. Itu adalah penyebabnya. Kadang-kadang hal yang diungkapkan itu sangat sederhana, tetapi sebetulnya itu adalah sumbu atau
atau mungkin istilahnya apa? Alat ledak untuk sesuatu yang sudah ditimbunnya untuk waktu yang lama. Jadi kalau Anda mau gampangnya ini seperti petasan ya, atau dinamit. Dinamit atau petasan itu kan bahan di dalamnya ini ada peledaknya. Peledak ini bisa meledak itu ketika ada sumbunya yang kecil ini. Jadi begitu dinyalakan api sumbunya ini, kecil sekali sumbunya, tapi begitu masuk apinya dia meledak. Kadang-kadang ketika bermasalah itu cuman masalah yang kecil. Misalnya ada pasangan hidup yang gara-gara suaminya itu pulang agak lambat hari itu, dia uring-uringan terus meninggalkan rumah. Suaminya kan bingung. Eh, kan cuman terlambat pulang saja. Kok uring-uringan? Ternyata itu satu sumbu kecil dibandingkan masalah yang demikian besar, yaitu apa? Suaminya itu suka menghina. Jadi istrinya ini memang pendidikannya ya lumayan, sudah sarjana, tetapi dia ini kan ya namanya tiap orang punya kekurangan ya. Dia kurang teliti, orangnya itu lemah. Jadi misalnya suruh inget-inget itu agak lemah. Misalnya, kamu nanti coba ya, itu disiapkan nanti kalau saya pulang gini. Dia lupa. Nanti kamu belikan ini, dia lupa. Nah, suaminya ini bukan sarjana, dia lulusan SMA. Nah, sebagai laki-laki, dia kalau pendidikannya lebih rendah daripada istrinya kan kadang-kadang ada mindernya, ada rasa kurang percaya dirinya. Sehingga ketika istrinya yang sarjana ini punya kesalahan, dia marahnya itu walaupun agak bercanda, tetapi bagi istri menyakitkan. Dia mengatakan, lah, sarjana kok bodoh kayak gitu, sarjana goblok dan lain sebagainya. Dan itu sering diulang. Karena bagi suami, ketika mengucapkan kalimat itu, ada kepuasan pribadi bahwa kamu sarjana aja nggak bisa ngalahkan saya yang SMA. Dan bagi istri itu menjadi satu bahan peledak di dalam yang disimpan. Kata-kata itu mungkin lucu ya, sarjana kok bodoh, sarjana kok lalen, pelupa. Itu mungkin kata-kata lucu, tapi bagi yang kena itu satu dua kali tidak masalah, tapi terus itu diulang-ulang sampai 5 tahun pernikahan, itu jadi beban. Dan ketika suami itu pulang terlambat, maka istri ini yang moodnya pas tidak enak, pas jelek dan sebagainya langsung meledak. Sudah, kamu memang nggak pantas jadi suami saya. Dia langsung pulang. Dan dia sudah tidak mau balik lagi. Nah, suaminya kan bingung, kok masalahnya kok cuman kecil gitu aja. Kok terus nggak mau pulang. Ini kan jadi kepercayaannya seperti gelas kaca itu tadi kok jadi pecah. Kan cuman masalah kecil. Ya, masalah kecilnya itu yang jadi peledak. Tetapi sebetulnya yang meledak itu masalah yang sudah disimpan bertahun-tahun. Ada kasus perceraian yang lain itu gara-gara suami ataupun istri, salah satunya ini, yang kalau tidur itu suka ngorok kenceng sekali. Nah, orang kan ngomong heran ya, orang ngorok kok dimarahi kan ngorok nggak bisa dijaga, nggak bisa apa. Ya ngorok itu kalau cuma sehari dua hari tidak apa-apa, tapi kalau 25 tahun perkawinan dan itu tiap hari nggak bisa tidur dan ketika ada mood yang jelek pas nggak bisa tidur, itu bisa jadi perceraian juga. Nah, jadi banyak kasus kita tidak bisa menyepelekan dan kita tidak bisa menghakimi orang lain gitu aja kok seperti itu. Maka yang paling benar adalah introspeksi itu benar banget. Nah, kemudian juga dengarkan kata-kata apa yang paling sering dia omongkan pada waktu sebelum pergi ada percekcokan. Itu yang harus diperbaiki. Dan perbaikan itu butuh waktu. Kenapa? Karena gelas yang retak itu
mau sampai kapanpun dia tidak bisa utuh lagi. Jadi, kalau kita sudah memperbaiki dan kita sudah misalnya berjanji, kamu kasih waktu saya 1/2 tahun bahwa saya sudah berubah dibandingkan yang kamu katakan dulu. Oke, penuhi kata-kata itu. Dan kalau dia masih nggak percaya, harus kasih kesempatan lagi dia untuk tidak percaya. Kenapa? Karena kalau gelas sudah retak, itu memang sulit sekali diperbaiki. Karena itu saran saya untuk pasangan ini, teruslah introspeksi, dengarkan ataupun ingat-ingat dengan baik apa yang istri pernah sampaikan dulu. Juga kadang dia ngomongnya sama anak tuh loh, bapakmu gini gini gini, dengarkan baik-baik dan coba perbaiki, dan butuh waktu karena itu mengubah sifat, mengubah kebiasaan diri sendiri, dan itu tidak gampang. Kadang-kadang kita maunya seperti HP yang instan. Aku sudah berubah loh, ini 2 minggu, masa sih kamu nggak mau balik? Butuh waktu. Semua itu butuh waktu. Dan kemudian juga cari orang lain, itu benar, cari penengah. Kalau belum ketemu yang kemarin ya cari penengah yang lain, cari lagi. Dan kita biasanya juga seperti tadi, dia nurutnya sama siapa? Oh, dia nurut sama pemuka agamanya. Itu sudah benar. Cuman, oh mungkin ini orangnya yang keliru, ataupun mungkin pemuka agamanya tidak menangkap dengan jelas apa yang kita maksudkan, atau mungkin kita cari pihak-pihak lain lagi yang pasangan hidupnya mau dengar. Jadi apa yang sudah Anda lakukan itu sudah benar. Tinggal butuh waktu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, semoga dengan upaya Anda yang baik, semoga dengan dukungan keluarga, dengan dukungan semua pihak yang terlibat, semoga rumah tangga Anda bisa berlangsung dengan lebih baik lagi, dan Anda juga bisa lebih berhati-hati lagi di masa depan agar gelas yang retak ini tidak menjadi pecah. Saya kira demikian, mudah-mudahan semua harapan baik dapat menjadi kenyataan. Terima kasih, dan Terima mungkin kasih ini Bante. menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acaranya ya. Bante, izin Bante, di chat kelihatannya masih ada satu pertanyaan. Barangkali masih boleh Bante. Ya, coba satu lagi boleh. Terakhir ya. Ya, ya dari enggak dia. Kayaknya di bawah ya, Pak. Nah, itu yang dari ini yang paling bawah dari Lin Jakarta. Pandami Bante izin bertanya. Satu, bagaimana mengatasi perasaan dimanfaatkan orang saat senang berbuat kebaikan. Dua, saat berdana ada rasa rendah diri saat memberikan dengan jumlah sedikit dibandingkan dengan yang lain. Anumodana. Gitu Bante. Baik. Bagaimana ya perasaan dimanfaatkan? Nah, kita kadang menolong orang itu baik. Kemudian, kalau orang itu benar-benar memanfaatkan kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan informasi lebih awal. Ini pertolongan terakhir ya. Lain kali saya tidak mau lagi menolong. Kamu harus berani berjuang sendiri. Kamu harus bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, tujuan kita tidak dimanfaatkan itu bukan karena saya sudah capek nih kamu manfaatkan, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya bisa pihak lain itu lebih mandiri. Karena kalau kamu terus tergantung sama saya, maka selamanya kamu tidak akan bisa mandiri. Ibaratnya pohon, kalau terus ditopang terus, maka ketika penopangnya ini dilepaskan, pohon ini akan ambruk. Demikian pula kamu, kalau terus saja tergantung sama apa yang saya lakukan, maka kamu tidak akan mandiri. Jadi, supaya kamu lebih mandiri, ini adalah pertolongan yang terakhir. Kamu coba belajar baik-baik supaya kamu bisa tidak tergantung sama siapapun. Itu kata-kata itu kita harus sampaikan, karena kita di dalam masyarakat ini kan kita bergaul membutuhkan kalimat-kalimat yang baik di dalam menyelesaikan satu
masalah ya. Jangan terus, karena kamu memanfaatkan saya bosan ya. Sudah, enggak usah, kita juga nggak usah berteman. Jangan. Itu nanti membuat permusuhan. Mungkin dia memang punya kekurangan di bidang itu, tetapi mungkin juga dia punya kelebihan di bidang yang lain. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita pun mungkin punya kelebihan sehingga kita bisa membuat orang lain memanfaatkan kita, tapi kita juga punya kekurangan yang lain juga. Dengan kita saling memahami ada kekurangan dan kelebihan, maka hidup kita bisa bersama-sama dengan siapapun juga tanpa harus saling menyakiti. Ya, itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian ketika berdana, saya kok merasa rendah diri ya, karena melihat dananya yang lain-lain itu kok jadi bagus-bagus. Kekalian kita ingat kita itu ada di tengah. Ketika Anda melihat ke atas, maka memang kita menjadi rendah diri. Ya, jadi misalnya tadi kan saya uang 1.000, kalau kita lihat orang 2.000 sama 3.000, kita pasti rendah diri karena uang 1.000 saya menjadi kecil sekali. Tetapi ketika kita melihat ke bawah, yang 500 rupiah dan 100 rupiah, maka kita juga sombong. Nah, setelah kita punya jari 5 ini, maka kita tidak akan pernah sombong, kita juga tidak pernah rendah diri, karena kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang kita mampu kerjakan. Di dalam kesempatan dulu pembangunan salah satu wihara, orang mau memasang nama-nama donatur. Lalu kita tanya, siapakah nama-nama yang berhak dipasang di tembok wihara ini? Namanya si A, si B, si C ini, dana berapa yang bisa dipasang? Nolnya berapa? Oh ya, yang nolnya 6, 7, 8, dan seterusnya. Nolnya kalau segitu banyak, kita harus melihat juga. Ada anak kecil yang berdana 5.000 rupiah. 5.000 rupiah ini dia ngumpulkan dari uang sakunya dia. Jadi dia dikasih uang saku, ya setiap hari oleh orang tuanya dia kumpulkan 1.000 rupiah, kadang 50 rupiah, kadang 100 rupiah, dan seterusnya. Pokoknya dia ngumpulkan uang sampai dia bisa punya uang 5.000. Dan saya katakan, ini walaupun nolnya cuma 3, 5.000, tapi dia tetap harus ditulis namanya. Kenapa? Karena 5.000 yang dia nilai, yang dia danakan itu jauh lebih besar daripada yang dana 5 juta dari uangnya yang 5 triliun. Karena uang yang 5 triliun itu, 5 juta itu tidak ada artinya. Tapi anak yang dana 5.000 itu, dari dia tidak punya apa-apa dan dia serahkan ke 5.000-annya itu semuanya, maka itu adalah dana yang besar sekali. Kenapa? Karena di dalam Dhamma, nilai uang itu bukan yang dipentingkan. Tetapi motivasinya, niatnya dia berdana, itu yang jauh lebih penting. Jadi Anda jangan merasa kecil ketika Anda berdana yang melihat orang, oh dananya gede-gede. Anda tentu masih ingat ada beberapa waktu yang lalu film tentang agama Buddha, yang semua orang berdana kepada Sang Buddha minyak dan lain segalanya macam-macam. Ada seorang ibu tua yang tidak mampu, kemudian dia menjual rambutnya, dipotong rambutnya dan dijual untuk beli lampu minyak. Dan ketika lampu itu dipasang, badai datang, hanya lampunya dialah yang tetap menyala. Kebajikan bukan diukur dengan materi, tapi kebajikan adalah karena niat. Karena itu, jangan pernah rendah diri, juga jangan pernah sombong karena dana yang Anda berikan. Tapi berbahagialah dengan dana apapun juga yang sudah Anda persembahkan, bahkan hanya sepotong permen. Ketika Anda persembahkan dengan tepat, maka kebajikan itu akan melimpah kepada Anda. Di dalam ceramah-ceramah Katina sering disampaikan bahwa ada satu makhluk terlahir di surga karena dia hanya berdana sebatang jarum. Jadi, ketika dia hanya berdana sebatang jarum ini pun, ketika tepat dananya,
maka dia bisa terlahir juga di alam bahagia. Saya kira ini menjadi penutup yang bagus sekali, karena banyak orang di masyarakat Buddhis yang berlomba-lomba berdana besar dengan sombong, dengan merasa dia bisa memberikan lebih daripada yang lain, sehingga yang lain merasa menjadi kecil. Padahal sebetulnya yang kecil ini jangan pernah takut. Di dalam lapangan bola yang demikian besar, ketika tengah malam gelap gulita, di tengah itu ada satu lilin kecil, lilin ulang tahun yang mungkin hanya sebesar pensil. Lilin ini kalau dinyalakan, maka lapangan bola yang demikian besar, gelap yang sedemikian besar, tidak pernah bisa mematikan api lilin yang sedemikian kecil. Hanya lilin kecil ini kalau habis dan mati sendiri, barulah dia ditelan oleh kegelapan semuanya. Kalau kita menjadi minder, maka kita mematikan lilin kita, dan akhirnya kita ditelan kegelapan pikiran kita sendiri. Tapi kalau kita tetap menyalakan lilin kita walaupun kecil, maka kegelapan pikiran tidak pernah menyesatkan diri kita. Inilah intisari mendapatkan, mewujudkan, memancarkan kedamaian di tengah dunia yang berubah, serba materialis, serba pamer, serba sombong. Kita harus tetap berdamai. Semoga Anda bahagia, sukses selalu, dan tercapai cita-citanya. Terima kasih.